Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 yang soleh dan soleha? Ya, Pak Dia harap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Teman-teman, hari ini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu perbandingan terbalik dan bidang koordinat. Dalam perbandingan terbalik, ya, kunci penyelesaiannya adalah kita menuliskan dalam bentuk tabel. Ya, setelah soal cerita kita buat diketahui, ditanya, jawab, maka informasi yang ada diketahuinya tersebut, ya, informasi yang ada pada diketahui kita buat dalam bentuk tabel. Oke, yuk kita lihat contoh soalnya. Pembangunan sebuah rumah dapat diselesaikan dalam waktu 45 hari jika dikerjakan oleh 40 orang pekerja. A. Jika dikerjakan 40 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah? B. Jika ingin selesai dalam 30 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Ingat, soal cerita kamu buat dulu, diketahui, ditanya, jawab. Kemudian setelah itu baru kita buat tabel dari informasi diketahui. Itu kuncinya. Kuncinya adalah kamu buat tabel. Yuk kita selesaikan. Diketahui, ya, selesai 35 hari Pak, jika dikerjakan 40 orang pekerja. Oke, kemudian ditanya yang A, jika dikerjakan 40 orang, berapa hari selesainya? Kemudian yang B, jika ingin selesai dalam 30 hari, berapa orang yang kerjanya Pak? Oke, langsung kita jawab. Kita buat dalam bentuk tabel. Ya, kita buat dalam bentuk tabel. Di sini ada hari dan ada pekerja. Harinya 35, selesai dikerjakan oleh 48. Nah, kemudian yang A dikerjakan oleh 40 pekerja. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah? Ini yang ditanya. Kemudian yang B, jika ingin selesai 30 hari, di sini 30-nya, berapa orang pekerja yang dibutuhkan? Berarti yang di sini yang ditanya. Yuk kita lihat. Nah, setelah ini jadi dalam bentuk tabel, ini kita kalikan. Yang mana Pak yang dikalikan? Yang kamu kalikan adalah informasi yang kamu dapat dalam diketahui. Nah, kalau yang tabel yang mana Pak? Ya, berarti yang 35 kali 48, yang ini. Nah, yang ini nih, 35 kali 48. Ini kita kali. Setelah itu baru kita jawab. Ya, lihat yang di A. Yang di A, jika dikerjakan 40 orang, berapa hari yang diperlukan? Yang ditanya berarti hari Pak. Berarti untuk soal A, 35 kali 48 dibagi 40. Selesai. Untuk yang A, kita selesaikan nih. 35 kali 48, 1680 dibagi 40 sama dengan, ya, 42 hari. Nah, kita masukkan. Nah, berarti yang 30 bagaimana Pak? Yang B-nya sama. Yang ini kita kalikan lagi. 35 kali 48 dibagi berapa? Bagi 30 dong Pak. Iya betul, dibagi 30 sama dengan 1680 dibagi 30 sama dengan hasilnya adalah 56. Oke, mudah ya. Yang penting kamu buat dalam tabel, kemudian informasi yang ada pada diketahui kamu kalikan. Ya, tinggal dibagi dengan yang ditanya. Oke, lanjut. Sebuah soal lagi. Sebuah mobil berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika mobil yang lain dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 4 jam, tentukan kecepatan rata-ratanya. Oke, kita lihat diketahuinya apa? Diketahuinya mobil berjalan 5 jam Pak. Terus kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Oke, kita tulis. Ini dia. Kemudian yang ditanya ada jika mobil yang lain dapat menempuh jarak dalam waktu 4 jam, tentukan kecepatan rata-ratanya Pak. Ini yang ditanya. Ada mobil lain menempuh waktu 4 jam, berapa kecepatannya? Oke, kita jawab. Kita buat tabel. Ingat, kata kuncinya adalah kita buat tabel. Ya, di sini ada kata kunci waktu, ya, jam itu waktu, kemudian kecepatan. Ya, ini dia. Waktu dan kecepatan. Waktunya 5 jam, kita masukkan di sini 5 jam. Kecepatannya 60, kita masukkan di sini 60. Yang ditanya mobil lain menempuh waktu 4 jam, masukkan di sini waktunya 4 jam.
Yang ditanya adalah kecepatannya. Ini dia. Berapa kecepatannya? Ingat, kita kalikan. Oke? Kita kalikan. Yang mana yang dikalikan? Ini Pak, 5 kali 60. Ya, pintar kamu. 5 kali 60 kita kalikan. Kemudian dibagi dengan 4. Selesai. Sudah. 5 kali 60 sama dengan 300. Dibagi 4 sama dengan 75. Ya, kita masukkan. Hasilnya adalah 75. Nah, ini cara kita dalam menyelesaikan perbandingan terbalik. Oke? Disebut perbandingan terbalik karena kita lihat di sini waktunya dari 5 ke 4. Dia berkurang waktunya. Tapi di sisi lain kecepatannya dari 60 jadi 75. Dia bertambah kecepatannya. Di sini dari sisi waktu berkurang, tapi dari sisi kecepatan bertambah, terbalik. Maka itulah kenapa disebut perbandingan terbalik. Satu sisi ada yang berkurang, satu sisi ada yang bertambah. Kalau di sisi sini dia bertambah, maka di sisi sini dia pasti berkurang. Kebalikannya disebut perbandingan terbalik. Paham ya? Insyaallah ya. Oke, kita contoh soal berikut lagi. Sekeranjang duku dibagikan kepada 20 orang anak. Masing-masing mendapatkan 6 buah duku. Jika duku tersebut dibagi kepada 24 anak, tentukan bagian masing-masing anak. Oke, diketahuinya apa? Itu Pak, duku 28 anak masing-masing dapat 6 buah duku. Oke, 28 anak 6 buah duku. Ditanya, jika duku dibagi ke 24 anak Pak, tentukan bagian masing-masing. Dibagi 24 anak, tiap anak dapat berapa? Gitu maksudnya kali ya. Oke, jawab. Kita buat tabelnya. Nih, dukunya 6, anak yang dapat 28. Nah, sekarang dibagi ke 24. Masing-masing berapa duku? Ini dia. Di sini berarti yang kita harus cari. Ingat, kita kalikan. Mana yang dikali? Iya, ini yang kita kalikan. 6 kali 28. Kemudian kita bagi dengan 24. Berapa hasilnya? 6 kali 28 hasilnya adalah 168 dibagi 24 hasilnya adalah 7. Nah, ini dia nih. Berarti ketika dibagi ke 24 anak, ya, ternyata masing-masing dapat 7. Ketika dibagi ke 28 anak, dukunya makin berkurang, dapat 6. Oke? Bisa ya sampai sini ya. Kuncinya kamu buat dalam tabel, kemudian kamu kalikan, langsung dibagi dengan yang ditanya. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke bidang koordinat. Teman-teman, ya, dalam bidang koordinat ini ada 2 garis. Pertama, ada 2 garis atau sumbu. Pertama adalah sumbu X. Ini disebut dengan absis, ya. Dia bentuknya apa? Posisinya mendatar, ya, horizontal. Ya, ini dia nih. Ya, posisinya adalah mendatar atau horizontal. Kemudian ada sumbu Y. Nah, sumbu Y itu disebut dengan ordinat, ya. Posisinya itu adalah tegak atau vertikal, ya. Ini dia nih. Oke. Kemudian di dalam bidang koordinat, titik pada bidang itu disebut dengan koordinat, titik koordinat. Ya, cara bacanya ya atau penulisan koordinat diawali dengan sumbu X dulu. Harus dengan sumbu X, baru kemudian sumbu Y. Oke, paham ya? Untuk penulisan koordinat atau membaca sumbu koordinat itu adalah sumbu X dulu. Sumbu X baru sumbu Y. Nah, misal koordinat titik A, mana ke titik A? Ini dia. Maka cara bacanya kita cari dari sumbu X-nya. Berapa dia? 1, 2, 3. X-nya 3, lihat sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya 1, 2. Berarti 3,2. Oke ya? Ya, kita lihat dulu sumbu X-nya nih 3. Berarti kemudian baru sumbu Y-nya 2. Lalu kita gabungkan 3,2. Bisa ya? Paham ya? Oke, dalam bidang koordinatnya ada 4. Ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yuk kita lihat slide berikutnya. Latihan menemukan koordinat titik.
Berapakah koordinat titik A? Nah, ini. Ya, koordinat titik A berapa? Kita lihat. Ingat, kita mencarinya lihat dari sumbu X terlebih dahulu. Kita lihat nih titik. Ya, 1, 2. Oh, berarti 2, Pak. 2, sumbu X-nya 2. Sumbu baru, kemudian sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti Pak, ini titiknya adalah ya 2,3. Ya, sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 3. Bisa ya? Gampang ya? Sekarang koordinat B. Nih ada lagi contoh soal koordinat B. Ya, lihat. Koordinatnya adalah sumbu X dulu. Pak, ini sumbu X-nya minus, Pak. Negatif, Pak. Nggak apa-apa. Meskipun dia negatif, dia tetap harus ditulis terlebih dahulu. Oke, sumbu X-nya berapa nih? 1, 2, 3. Min 3, Pak. Min 3, sumbu yang ke atasnya 1. Berarti min 3,1. Bisa ya? Ini kuadran 1, kuadran 2. Kemudian lihat berapakah koordinat titik C? Titik C mana? Oh, di sini. Kita lihat sumbu X-nya dulu. Sumbu X-nya berarti negatif 1, Pak. Sumbu Y-nya berarti dia ke bawah ya. Berarti dia ke bawah 1, 2, 3. Berarti min 1, min 3, Pak. Oke, min 1, min 3. Kemudian untuk koordinat titik D, mana titik D? Oh, ternyata di sini. Kita hitung berarti sumbu X-nya. 1, 2, 3, 4. 4, ya sumbu Y-nya kayak yang ke bawah min 1, 4, min 1, Pak. Iya, berarti 4, min 1. Mudah ya? Kamu yang penting perhatikan dulu sumbu X-nya, sumbu yang mendatar. Baru kemudian sumbu yang atau garis tegak, sumbu Y atau garis tegak. Bisa ya? Oke, kita latihan. Tentukanlah koordinat titik dari A 7,9, B 4,2, C 10,2. Nah, berapakah berupa bangun apakah titik-titik koordinat tersebut? Oke, kita lihat. Yang A 7,9. Mana 7? Ingat, sumbu X dulu. Oh, ini 7. Mana 9? 9-nya berarti sumbu Y. Ini dia nih, Pak. Oh, berarti di sini, Pak. Oke, ini A. Kemudian yang B 42. Ingat, sumbu X dulu. Nah, ini 4, Pak. Oke, 2-nya mana? 2-nya berarti garis yang tegak ke atas. Oh, ini dia. Berarti di sini, Pak. Oke, ini B. Kemudian yang C. Ya, ingat ya, sumbu X lagi. Sumbu X dulu. Oh, 10-nya. Ini dia, berarti 10. Ini 2. Oh, di sini, Pak. Ini adalah C. Nah, ketemu nih titik-titik. Kemudian ditanya, berupa bangun apakah? Nah, kalau ada pertanyaan berupa bangun apakah, kamu hubungkan titik-titik itu. Ya, ini. Oke, jadilah dia bangun segitiga. Mudah ya? Bisa ya? Nah, oke deh. Ya, latihan lagi. Latihan menemukan koordinat tempat. Oh, ingat, dalam koordinat tempat dia juga sama. Cara menemukannya diawali dari sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y. Yuk kita lihat yang mobil. Berapakah koordinat mobil? Ingat, sumbu X dulu. Sumbu yang atau garis yang mendatar. Oh, B, Pak. Nah, baru yang ke atas. Berarti B2, Pak. Wah, mobilnya adalah B2. Terus koordinat kursi. Ingat, sumbu X dulu. Oh, C, Pak. Baru C. Setelah itu sumbu Y. Sumbu Y berarti 4. Berarti C4, Pak. Oke, yang bintang berapa? Pintar, yang bintang berarti D3. Ini pohon nih, gambar pohon kecil banget ya. Ya, gambar pohon. Ya, gambar pohon. Berarti dia berapa? E5, Pak. Oke, pintar. Ya, ingat sumbu X baru sumbu Y. Oke? Sekarang menentukan luas bangun. Nah, ini ada luas bangun. Ada sebuah ya kotak-kotak yang berarsir yang membentuk sebuah luas bangun. Berapakah luas bangun di samping? Ingat, caranya kamu hitung dulu kotak mendatar, kotak sumbu X. Kita hitung nih, sumbu X-nya yang mendatar. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kotak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Kemudian hitung kotak ke atas sumbu Y. 1, 2,
3. Berarti sumbu Y-nya ada 3 kotak. Setelah kamu temukan banyak kotak, kamu lihat ini bangun apa? Oh, ini berupa bangun persegi, Pak. Bangunnya berupa persegi. Kalau dia bangun persegi, rumus luasnya apa? Luas persegi itu panjang kali lebar atau alas kali tinggi, Pak. Alas yang ini, yang sininya, Pak, bawahnya nih kali ke atas kali tingginya, Pak. Iya, betul. Luas persegi alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Nah, berarti ini kita masukkan angka-angka ini. Luas bangunnya berarti yang sumbu X-nya itu adalah alas, sumbu Y-nya itu adalah tinggi, ya. Biar ulangi, sumbu X-nya itu adalah alas, sumbu Y-nya itu adalah tinggi. Berarti X-nya 5, Y-nya 3. Selesai. Berarti nggak kamu kalikan tuh, 15 kali 3 sama dengan 15 satuan luas. Oke, bisa ya, mudah ya. Oke, contoh terakhir, menentukan luas bangun. Gambar apakah ini? Oke, lihat ya, luas bangun di samping. Pertama tadi hitung ya kotak sumbu X. Kotak mendatarnya sumbu X ada berapa? Pak, kotaknya nggak penuh, Pak. Nggak apa-apa, kotaknya nggak penuh, dihitung 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4, Pak. Kalau begitu, kalau nggak apa-apa, kita ada 4. Oke, sumbu X ada 4 kotak. Kemudian hitung kotak ke atas. Pak, ini juga sama, Pak, nggak penuh. Nggak apa-apa, dihitung juga pokoknya. Oke deh, kita hitung deh ya. Sumbu X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, Pak. Oke, sumbu Y-nya, mohon maaf, sumbu Y-nya ada 6. Sumbu X-nya ada 4, sumbu yang mendatar. Sumbu yang ke atas, sumbu Y-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian lihat, ini bangun apa? Ini bangun segitiga. Oh, luas segitiga apa? Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, Pak. Pintar kamu. Berarti untuk bangun ini luasnya adalah setengah kali. Kita masukkan nih. Alasnya berapa? Alas berarti sumbu X. Alasnya 4. Tingginya berapa? Tingginya, ingat, tinggi itu adalah sumbu Y. Ke atas ya. Ke atas berarti 6. Berarti setengah kali 4 kali 6, Pak. Sama dengan setengah kali 24. Berarti luas bangunnya adalah 12 satuan luas. Oke, sampai ini bisa ya, paham ya? Kalau masih belum ini, tonton saja lagi, gak apa-apa. Oke teman-teman, ini ada tugas ya, buku paket matematika kamu ya, kerjakan halaman 70, nomor 1, 3, 4, dan 5. Kemudian halaman 81 ya, sampai dengan halaman 83. Kamu jawab ya, batas waktu kamu mengerjakan sampai Senin pekan depan. Setelah kamu jawab, kamu foto dan kamu upload ya. Ingat ya, batas waktunya sampai dengan hari Senin. Kamu upload ya ke Google Class. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.